Mungkin bisa dijelaskan Bapak, dukungan yang seperti apa Pak yang diberikan dari Sekretariat KPU kepada pimpinan KPU Pak? Ya, baik. Jadi oleh pimpinan dalam hal ini komisioner 2019, di mana itu adalah puncak-puncaknya musim penghujan. Hujan angin seperti itu. Saya dapat kabar itu kotaknya bertaburan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Ya. Hai teman-teman pemilih, kita bertemu kembali pada program Ngopi Virtual KPU Kabupaten Medan, Ngobrol Pintar secara virtual. Iya, apa kabarnya? Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman pemilih. Dan saat ini telah hadir bersama saya narasumber kita kali ini. Beliau merupakan Sekretaris KPU Kabupaten Medan, Bapak Muhammad Arifin. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Eka. Terima kasih sudah hadir bersama teman-teman Bapak. Baik. Bapak gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, semangat. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang materi yang akan kita bahas, bagaimana kalau kita ngopi dulu Pak? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Jadi Bapak, sebelumnya podcast episode sebelumnya kita mengundang komisioner sebagai narasumber, dan kali ini kita mengundang Bapak Sekretaris. Nah, kita ingin tahu Pak, bagaimana peran dan fungsi jajaran sekretariat terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan khususnya di KPU Kabupaten Medan. Terima kasih Mbak Eka dan teman pemilih semua bahwa dalam kelembagaan penyelenggara pemilu itu dilaksanakan oleh unsur pimpinan KPU. Dalam hal ini adalah yang dikenal sebagai komisioner ya. Jadi sebagai pendukung pelaksana tahapan baik pemilu dan pilkada, maka unsur pimpinan ini selalu didukung oleh supporting system yang diberikan oleh jajaran sekretariat, di mana dalam tata kerja dan kelembagaan organisasi KPU, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, itu terdapat jajaran sekretariat KPU. Dalam di Kabupaten Waikana, kita seluruh jajaran ASN tergabung dalam sekretariat KPU Kabupaten Waikana. Baik, mungkin bisa dijelaskan Bapak, dukungan yang seperti apa Pak yang diberikan dari Sekretariat KPU kepada pimpinan KPU Pak? Ya, baik. Jadi pelaksanaan tugas-tugas oleh pimpinan dalam hal ini komisioner tentu tidak bisa dilaksanakan sendiri ya oleh komisioner dalam melaksanakan tahapan maupun tahapan, maka sekretariat memberikan dukungan baik dia administratif maupun dukungan teknis kepada pimpinan. Kita menyiapkan segala hal, sesuatu persiapan, menyiapkan mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar dalam sebuah tahapan sehingga output dari keputusan baik dia produk hukum maupun ketetapan KPU bisa dikeluarkan seperti itu mereka. Baik Pak, selain yang dijelaskan Bapak tadi, mungkin ada tugas lain tidak sih Pak dari Sekretariat KPU? Ya, sama seperti lembaga negara lainnya ya, KPU sebagai satuan kerja non-kementerian, kita adalah lembaga negara yang juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset, kantor, pengelolaan sumber daya manusia, SDM, fasilitasi sarpas dan sebagainya, yang juga kita laksanakan setiap tahun, baik ada tahapan, tidak ada tahapan. Kita juga melaksanakan penatausahaan keuangan dan sebagainya. Itu yang kita laksanakan. Wah, ternyata banyak juga ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana Pak, Bapak selaku Sekretaris KPU dalam mengatasi? Wah, ternyata banyak juga ya Pak ya tugas sekretariat ini ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak Bapak selaku Sekretaris dalam menyelesaikannya Pak? Ya, jadi kan dalam sebuah struktur organisasi kelembagaan, kita tidak bisa bekerja sendiri karena memang dalam PKPU tata kerja, jajaran sekretariat ini memiliki struktur yang
membagi spesifikasi tugas tertentu dalam subak-subak. Jadi saya selaku sekretaris memiliki 4 subak yang membantu kita semua, membantu pimpinan yang secara tupoksi memang sudah spesifik ya Mbak Eka ya. Jadi ada kasubag umum, ada kasubag datin, kasubag teknis, dan kasubag Parmas SDM. Nah, kasubag-kasubag inilah beserta teamwork di bawahnya sebagai supporting inti dari layanan yang kita berikan kepada pimpinan. Komisioner bisa saja langsung memberikan arahan, perintah kepada masing-masing subak sebagai penjabaran dari tupoksi yang diampunya. Dan selama ini pola-pola komunikasi yang kita berikan baik dari sekretariat ke komisioner atau sebaliknya komisioner ke sekretariat, kita ada forum yang disebut dengan rapat pleno, dan sekretariat selaku pelaksana hasil dari rapat pleno menjabarkan dengan mendistribusikan hasil-hasil rapat pleno kepada subak-subak ini, seperti itu. Jadi bisa dibilang Pak Sekretaris ini membawahi 4 subbagian ya Pak ya? Ya. Sebagian. Memang ini Pak, status kepegawaian sekretariat ini seperti apa Pak? Iya, mungkin teman-teman pemilih masih sering salah kaprah ya terhadap kelembagaan KPU, apakah dia dinas, apakah dia lembaga negara seperti apa. Jadi Sekretariat KPU Kabupaten Waikanan merupakan lembaga vertikal. Sekretariat KPU Waikanan merupakan lembaga vertikal yang secara hierarkis bertanggung jawab atau menjadi subordinasi dari KPU Provinsi Lampung, dan KPU Provinsi Lampung bertanggung jawab pada KPU RI Jakarta. Jadi kita adalah lembaga vertikal, kepegawaiannya juga pegawai vertikal. Tuh. Ya. Oh iya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu Pak, tadi yang ditandatangani apa ya Pak ya? Ya, itu Mbak Eka yang disebut dengan dukungan-dukungan yang diberikan oleh sekretariat kepada pimpinan. Jadi ada administrasi surat menyurat yang kita keluarkan untuk memfasilitasi pimpinan. Mungkin ada terkait hak-hak komisioner seperti gaji dan sebagainya kita urus. Lalu terkait dengan layanan-layanan pada eksternal, surat menyurat kepada dinas mitra kita, beberapa instansi di luar seperti Dukcapil, Kesbangpol, Lapas, itu kita fasilitasi untuk administrasinya. Luar biasa ya Pak ya, di sela-sela kesibukan podcast, Bapak masih menyempatkan waktu untuk melayani pimpinan ya Pak ya. Ya, dalam pengalaman Bapak nih, apa sih Pak yang menjadi hal tersulit dan menguras energi saat pelaksanaan pemilu dan pilkada ini Pak? Baik, ada pengalaman kita selama saya di KPU ya, jadi ada beberapa tahapan yang menjadi pernah kita jalankan, mulai dari pemilu 19, pilkada 2020, pemilu 2024, dan pilkada 2024. Tetapi memang ada satu tahapan yang sepertinya memang akan selalu berulang. Jadi hal yang sering kita rasakan sangat berat, tetapi memang harus diselesaikan, yaitu pengelolaan logistik. Ya, jadi di pengelolaan logistik itu sering kita menunggu barang dari Jakarta, sementara deadline waktu pendistribusian ke bawah itu sangat mepet. Kita bisa membayangkan dengan banyaknya TPS dan adanya pemisahan dapil, perlu pengelolaan yang sangat detail dan hati-hati agar barang-barang yang kita masukkan logistik ini yang pertama tepat jumlah, lalu tepat jenis, dan terakhir tidak terlambat, tepat waktu. Nah, dalam menyelesaikan 3T ini mereka, ini kita dibatasi oleh waktu. Kenapa? Karena
surat suara dan logistik-logistik yang kita masukkan dalam kotak itu cetaknya dari penyedia di Jakarta, lalu sampai di satker kita di KPU Rekanan ini akan kita sortir namanya. Sortir itu kita pilah lembar per lembar, kita cek apakah kita acaranya lengkap dari halaman 1 sampai halaman akhir, lalu bagian-bagian yang akan dicoblos oleh pemilih itu sudah sempurna, tidak ada kecacatan dan sebagainya, baru kita packing. Nah, pada tahap packing inilah kadang bisa terjadi miss kalau kita tidak cermat. Salah TPS, salah dapil, salah jenis. Mungkin antara pemilu DPRD dengan provinsi ini bisa salah masuk seperti itu. Hal-hal seperti itu menjadi tantangan bagi kita bagaimana setiap tahapan semakin kecil risiko-risiko maupun potensi kesalahan-kesalahan dalam manajemen pengelolaan logistik. Karena di bawah, di tingkat TPS itu, kesalahan sekecil apapun akan menjadi sumber permasalahan. Dan apabila tidak terselesaikan, tidak ada solusi cepat, akan menjadi konflik baik antara peserta maupun peserta dengan penyelenggara. Kita sangat mewanti-wanti penyelenggara kita saat tahapan ini, baik dia TPS, BPK, KPPS, untuk cermat melihat kembali, dihitung dulu sebelum benar-benar pemilih menggunakan seluruh logistik yang kita turunkan. Seperti itu, Mbak. Hektik sekali ya Pak ya, Iya. panjang perjalanan. Iya. Waktu sudah mepet, tapi barang belum datang juga Iya. ya Pak ya. Sering terjadi. Sering terjadi Pak, Masya Allah. Kira-kira Pak, selama Bapak di KPU ini Pak, pengalaman yang paling berkesan apa sih Pak? Ya, kalau berinteraksi dengan banyak pihak tentu kita semua sudah melaksanakan yang dari kita kecil sampai dewasa. Nah, kita di KPU Rekanan tentu interaksinya dengan para peserta pemilu dan pemilihan, baik dia dari partai politik maupun calon bupati wakil bupati. Kalau kita flashback ke belakang, jadi pada saat tahapan pemilu 2019 itu jatuh pada tanggal 17 April 2019, dan di mana pengelolaan logistiknya itu kita laksanakan mulai bulan Januari 2019, di mana itu adalah puncak-puncaknya musim penghujan. Pernah suatu ketika itu saya dan Pak Ketua sedang dinas luar ya di Jakarta, sementara di Bangmanumpu hujan deras, hujan angin seperti itu. Sementara kawan-kawan dari tim logistik sudah bekerja keras siang malam, merakit kotak, packing, sortir, dan saya dapat kabar itu kotaknya bertaburan, kotaknya terkena angin karena datang tiba-tiba, hujan anginnya tiba-tiba. Walaupun kita tidak prepare ya, dia sudah kita lengkapi dengan taruh, sudah kita siapkan palet waktu itu sehingga tidak terkena air hujan. Nah itu, waduh, saya melihat videonya yang dikirim itu hektik sekali. Jadi kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu sampai berlarian menyelamatkan kotak supaya logistik ini aman. Kita lari bersama-sama, masukkan ke gudang, dan alhamdulillah bisa dipakai kembali layak seperti itu. Alhamdulillah, menarik sekali ya Pak ya ceritanya. Jadi ini ya Pak ya, kuncinya kekompakan sekretariat ya Pak ya, menjadi kesuksesan tahapan pilkada ini ya Pak. Lalu bagaimana Pak dengan dibandingkan dengan pemilu tahun 2024 kemarin Pak? Ya, semakin berkembangnya waktu tentu dari pimpinan RI dan pemerintah tentu selalu memanjakan atau memperbarui regulasi. Ada banyak sekali perubahan-perubahan, kemudahan-kemudahan yang kita laksanakan, di mana banyaknya penggunaan aplikasi. Aplikasi-aplikasi ini memudahkan kita tim sekretariat untuk membantu pimpinan ya, untuk menyelesaikan tahapan. Jadi sangat berbeda beban kerja, ritme maupun
energi yang kita keluarkan di 2019 dan 2024 sangat berbeda. Kita ingat dulu 2019 dalam penyusunan DPT kita sangat hektik sekali karena Kanan dan Lampung itu masuk zona yang harus kita buka aplikasinya pukul 12 malam secara bergantian seluruh Indonesia. Nah, 2024 hal itu tidak terjadi dan data-data yang kita kelola relatif lebih bersih dan lebih akurat dari sebelumnya. Seperti itu, Mbak. Semakin kesini berarti semakin canggih ya Iya, Pak ya, bisa betul. dikatakan ya Pak ya. Lalu untuk logistik pemilu kemarin atau sudah dihapuskan Pak? Atau dimusnahkan? Ya, jadi terkait dengan logistik sisa pemilu ya. Logistik sisa pemilu itu banyak jenisnya, mulai dari kotak bilik, surat suara, dan sebagainya. Itu kita simpan kemarin di gudang milik Pemda yang hasil koordinasi kita dengan pimpinan untuk meminjam karena gudang kita tidak cukup, sehingga setelah pemilu selesai, gudang milik KPU kita kosongkan agar saat tahapan kemarin 2024 beririsan kan, jadi tahapan pemilu belum selesai, tahapan pilkada sudah berjalan. Kita sudah preparasi dari jauh-jauh hari, bagaimana sih nanti apabila pemilu ternyata belum bisa dihapuskan sisa logistiknya, tapi tahapan pilkada sudah masuk. Nah, itulah kita dan tim logistik menyusun strategi bahwa sisa logistik pemilu kita semua simpan di gudang pinjam pakai milik Pemda dan gudang logistik yang milik kita yang di halaman depan itu full hanya untuk pemilu gubernur dan bupati. Seperti itu, baik. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas penjelasannya bahwa ini akan menjadi tambah wawasan kepada kita semua bahwa banyak sekali tugas sekretariat KPU dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada. Baik Bapak, boleh dong Pak closing statement-nya Pak untuk kita semua. Ya. Sebagai jajaran ASN di sekretariat KPU tentu kita harus menjunjung tinggi komitmen kita untuk mensukseskan tahapan yang dilaksanakan oleh pimpinan. Jadi sebagai supporting system, maka tim sekretariat ini harus berintegritas, solid, dan teamworknya harus berjalan. Tidak ada pekerjaan yang sulit jika dia dikerjakan bersama-sama dan tidak ada yang tidak mungkin kalau kita selalu berkoordinasi. Hambatan-hambatan dalam tahapan itu tentu terjadi di semua satker ya, di semua provinsi, kabupaten, tetapi dengan teamwork yang solid antara komisioner dan sekretariat ini bisa diselesaikan. Lalu di masa-masa kita tidak ada tahapan seperti ini, harapan saya untuk kawan-kawan sekretariat di KPU Waikanan ya kita terus mengupgrade diri mereka. Jadi waktu luang yang kita miliki ini harus kita manfaatkan. Mumpung belum ada tahapan yang krusial yang harus kita begadang lagi, jadi kita harus terus menambah wawasan, menambah ilmu, sempat belajar apapun ya, e-learning tentang mungkin tentang keuangan, mungkin tentang pekerjaan-pekerjaan lain, atau teman-teman yang ingin menambah ilmu dengan melanjutkan studi itu bisa juga di waktu-waktu tahapan seperti ini, ngambil S2 dan sebagainya. Nah itulah sebelum kita nanti 2028 awal kita memasuki tahapan pemilu serentak, dan tentu kita sebagai ASN sekretariat yang kita menerima reward dari negara berupa gaji, tukun dan sebagainya, tentu kita harus menjaga tempat kita bekerja, menjaga marwah lembaga KPU. Jadi saya ingat sekali yang diwanti-wanti oleh Pak Sekjen, Pak Bernard, Pak, jangan sekali-kali kita itu meludahi sumur yang airnya kita minum. Wah ini dalam sekali saya bilang.
Dan ini bukan sekali Pak Sekjen menyatakan hal itu. Setiap kumpul rakor sekretaris itu disampaikan terus, artinya kita itu harus menjaga marwah lembaga tempat kita bekerja. Seperti itu, baik. Betul sekali Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan teman pemilih ya Bapak ya. Baik teman-teman pemilih, terima kasih atas waktunya. Semoga informasi yang disampaikan oleh Bapak Arifin ini membawa informasi yang bermanfaat bagi teman-teman pemilih. Dan untuk teman-teman pemilih, terima kasih atas waktunya. Semoga informasi yang disampaikan oleh Bapak Arifin dapat bermanfaat oleh teman-teman pemilih. Dan jangan lupa untuk follow terus dan pantau akun sosial media KPU Kanan. Ada Facebook, Instagram, TikTok, X, website, dan YouTube untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.